Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Prodi Bimbingan Konseling Islam, NIM 1932058. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari. Yang pertama yaitu sosiologi. Sosiologi mempelajari pola hubungan antara manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, seperti nilai dan norma serta kebiasaan yang dianut oleh manusia dalam kehidupan sosialnya. Sosiologi adalah salah satu cabang bidang ilmu sosial yang bukan semata-mata metodologi yang hanya dipergunakan untuk menggali ilmu pengetahuan secara abstrak, melainkan sosiologi juga menjadi ilmu terapan. Selanjutnya, objek sosiologi. Sebagaimana dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Selos Soemarjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Sosiologi memberikan pengetahuan tentang dinamika sosial yang tengah terjadi dalam lingkungan kehidupan sosial. Selanjutnya, apa sih itu agama? Secara harfiah, agama yang berbentuk dari dua kata, yakni tidak, dan gama, kacau, memiliki makna tidak kacau atau keteraturan. Mukti Ali, agama adalah percayaan pada apa adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada utusannya bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya sosiologi agama. Menurut Hendro Puspito mendefinisikan sosiologi agama sebagai cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis guna mencapai informasi ilmiah demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat agama pada umumnya. Nah, selanjutnya politik identitas. Politik identitas yang paling menonjol yaitu agama. Yang terkadang politik yang ada di Indonesia yaitu demokrasi. Seringkali adanya diskriminasi pada agama yang minoritas, dan akibat dari politik identitas menghilangkan rasa nasionalisme masyarakat diakibatkan karena mereka lebih bersatu pada kelompok mereka. Padahal di Indonesia banyak sekali perbedaan, dan perbedaan-perbedaan ini yang harus menyatukan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu teori hukum tiga tahap. Yang pertama yaitu teori hukum tiga tahap. Yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap teologis merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia sebagai masa kekanakan inteligensia manusia. Pada tahap ini manusia mempercayai adanya kekuatan supranatural yang muncul dari luar diri atau muncul dari dalam kehidupan sosial. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap metafisik merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positivistik, sehingga disebut dengan masa remaja inteligensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis. Yang ketiga yaitu tahap positif. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial dan dianggap sebagai masa dewasa inteligensia manusia. Tahap ini manusia tidak lagi mencari ide-ide absurd yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi pikiran manusia mulai mencari hukum
hukum yang menyatukan fenomena atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Selanjutnya, eksistensi Tuhan dan agama dalam perspektif masyarakat kontemporer. Pada hakikatnya, kebutuhan akan keyakinan tentang kekuatan yang mengatur dan mengendalikan seluruh makhluk kesemestaan, yaitu sesuatu yang kodrati bagi seluruh umat manusia. Karena dengan keyakinan semacam itu, selain manusia dapat memahami eksistensi dan esensi dirinya sendiri. Yang kedua, perkembangan pemikiran tentang eksistensi Tuhan dan agama pada masyarakat modern. Paradigma kebutuhan dan keberagamaan yang tampil abad pertengahan pada era modern dianggap sebagai yang mengganggu pengembangan intelektualitas manusia, sehingga dianggap membuat stagnan kehidupan kebebasan berpikir manusia. Pada era baru ini timbullah suatu pembentukan yang luar biasa terhadap agama, yang kemudian memuncak pada pemutusan hubungan antar agama dan Tuhan dari kehidupan praktis umat manusia. Nah, selanjutnya pandangan masyarakat kontemporer tentang eksistensi Tuhan dan agama. Tuhan dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena Tuhan yang terlepas dari agama, maka Tuhan menjadi tidak mutlak dan pasti. Begitupun sebaliknya, tanpa agama, Tuhan menjadi tidak mutlak memiliki arah yang jelas. Nah, itulah tadi hasil dari materi yang sempat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.